dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Ya. Ya. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula Gusti itu. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam di Jawa, khususnya pada masa Wali Songo. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang mengajarkan pandangan-pandangan spiritual yang berbeda dari mainstream Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Karena ajaran dan pemikiran yang dianggap berbeda, ia seringkali disebut sebagai sosok yang bertentangan dengan para wali lainnya. Asal-usul Syekh Siti Jenar tidak terlalu jelas karena banyak cerita mengenai kehidupannya yang bercampur antara sejarah dan mitos. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dulunya bernama asli Ali Hasan atau San Ali dan berasal dari daerah Persia atau Gujarat, namun ia kemudian menetap di Jawa. Nama Siti Jenar sendiri dihubungkan dengan kata Siti yang berarti tanah dan Jenar yang berarti merah, yang melambangkan makna spiritual tentang hubungan antara manusia dan tanah. Ajaran Syekh Siti Jenar dikenal dengan konsep Wahdatul Wujud atau kesatuan wujud, yang menekankan bahwa Tuhan ada di mana-mana, termasuk dalam diri manusia. Dalam ajarannya, manusia dianggap bisa menyatu dengan Tuhan dalam kehidupan duniawi, dan ini dianggap bertentangan dengan pandangan Islam pada umumnya, yang menekankan pemisahan antara Tuhan dan makhluknya. Oleh karena itu, ajarannya dipandang sebagai ajaran yang berpotensi menyesatkan oleh beberapa tokoh Wali Songo. Kontroversi terbesar dalam kisah Syekh Siti Jenar adalah pengadilannya oleh para Wali Songo. Dalam cerita tradisional Jawa, disebutkan bahwa ajaran dan tindakan Syekh Siti Jenar dianggap menyesatkan dan membahayakan akidah umat Islam saat itu, sehingga ia dihukum mati. Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa kematiannya bersifat simbolis, menggambarkan penyatuan dirinya dengan Tuhan. Karena pandangan filosofisnya yang mendalam, Syekh Siti Jenar tetap menjadi sosok yang menarik bagi para cendekiawan dan spiritualis hingga saat ini, meskipun ajarannya tetap kontroversial di kalangan umat Islam tradisional. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Islam Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Ia dikenal dengan ajarannya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam mainstream pada masa itu, khususnya oleh Wali Songo. Pengajarannya sering disebut sebagai ajaran Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti penyatuan hamba dengan Tuhan. Beberapa murid Syekh Siti Jenar yang cukup dikenal dalam berbagai cerita tradisional, meskipun tidak semuanya tercatat dengan pasti dalam sejarah, antara lain: 1. Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan dan tokoh penting dari Pengging. Ia adalah salah satu murid Syekh Siti Jenar yang dipercaya memahami ajaran mistik gurunya. 2. Ki Juru Martani, seorang penasihat spiritual dan tokoh penting dalam sejarah Mataram. Ia juga disebut sebagai salah satu murid Syekh Siti Jenar. Ki Gage Ageng Selah, tokoh ini dikenal sebagai salah satu leluhur dari pendiri Kesultanan Mataram dan sering dikaitkan dengan ajaran-ajaran spiritual yang terkait dengan Syekh Siti Jenar. 4. Sunan Panggung, dikenal sebagai salah satu tokoh yang lebih radikal. Sunan Panggung diyakini mengikuti ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yang lebih mistis dan kontroversial. Ajaran Syekh Siti Jenar mendapat penentangan dari Wali Songo, khususnya karena dianggap melenceng dari ajaran Islam dan menyimpang dalam hal pemahaman tasawuf dan tauhid. Karena ajarannya yang dianggap terlalu liberal dan membahayakan tatanan sosial, Syekh Siti Jenar akhirnya dihukum mati. Namun ajarannya tetap hidup di kalangan tertentu, khususnya dalam tradisi spiritual Jawa.
Wali yang dikenal menentang Syekh Siti Jenar adalah Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Mereka berpendapat bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang mengedepankan konsep kesatuan dengan Tuhan dan pengabaian syariat bertentangan dengan ajaran Islam. Kontroversi ini menggambarkan perbedaan pandangan dalam penyebaran dan pemahaman Islam di Indonesia pada masa itu. Syekh Siti Jenar dikenal menekankan pada konsep bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan dalam kehidupan ini, bukan hanya setelah kematian. Ajarannya ini dianggap menyimpang dari pemahaman Islam ortodoks yang diajarkan oleh Wali Songo, khususnya terkait soal syariat dan akidah. Menurut beberapa sumber sejarah dan legenda, kematian Syekh Siti Jenar terjadi setelah beliau diadili oleh para wali, terutama Sunan Kalijaga, yang menuduh ajarannya bisa menyesatkan masyarakat. Ada berbagai versi tentang bagaimana kematiannya terjadi, di antaranya dihukum mati oleh Wali Songo. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh para Wali Songo karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Ia dieksekusi setelah sidang panjang yang membahas ajarannya. 2. Meninggal dengan sendirinya. Dalam versi lain, Syekh Siti Jenar memilih meninggal secara sukarela, meninggalkan raga, sebagai bentuk penyatuan dengan Tuhan sesuai dengan ajaran mistis yang dia yakini. Ia memanifestasikan kematiannya sendiri sebagai bentuk penegasan ajarannya. Kematian Syekh Siti Jenar lebih bersifat simbolik dalam sejarah spiritual Jawa, mencerminkan perdebatan antara aspek mistis dan syariat dalam Islam. Ajarannya tetap hidup dalam beberapa tradisi keagamaan dan mistisisme Jawa hingga saat ini, meskipun banyak yang menolaknya secara resmi.